surga. Kesempatan sore hari ini kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau masih memberkati kami, masih melindungi kami sampai pada kesempatan sore hari ini Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan besar dalam kehidupan kami. Kami semua umat-umat ketebus-Mu berkumpul bersama-sama ya Tuhan. Menaikkan setiap ucapan syukur kami, hormat kami, sanjungan kami kepada Engkau ya Tuhan. Sebab kami sadar bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang kami permuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Layakkan hidup kami supaya kami datang ke bait-Mu yang kudus, memberikan setiap hormat kami kepada Engkau ya Tuhan. Berjalan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau Tuhan yang memimpin kami, menyertai kami semua Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silahkan duduk. Kita akan terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita angkat pujian. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Haleluya. Tiada
aku ragu-ragu untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Semua orang mengenalku, Engkau jalan kebenaran dan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ragu lagi untuk Yesus. Ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ragu lagi untuk melayani. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Semua orang mengenalmu, Engkau jalan kebenaran dan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Semua orang mengenalmu, Engkau jalan kebenaran dan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Mari sesungguh kita semua bangkit berdiri. Kita akan terus mempermuliakan nama Tuhan. Sejemput kita semua bangkit berdiri, kita kembali. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, memuji Tuhan. Hosana, pujikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Apa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, memuji Tuhan. Hosana, pujikan Yesus. Hosana, 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 memuji Tuhan. Hosana, pujikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji nama Tuhan, kita semua tetap tinggal berdiri. Kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan hidup kita. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing mengikuti streaming,
Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya. Percaya dia sanggup menolong kehidupan kita. Persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, segala perkara. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Kita angkat pujian dari awal dengan sungguh-sungguh. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala serah pada Yesus. Percayalah dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada serah pada Yesus. Percayalah dia sanggup menolong. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Serah pada Yesus. Serah pada Yesus. Akan memberi kedamaian abadi. Persoalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena di dalam Yesus kami memiliki kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian sabda dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau menolong kami, mengurapi kami,
dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu untuk memberkati setiap sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami boleh duduk tenang dan kami boleh menerima setiap sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cek. Puji nama Tuhan, haleluya. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kembali lagi diberi kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Terkhusus untuk Bapak Gembala, saya mengucap syukur sudah diberikan kesempatan ya. Bapak Saudara, Bapak Gembala sedang kurang enak badan sehingga beliau ada di ruangan belakang ini melihat live streaming, mengikuti ibadah juga karena untuk menjaga semuanya tetap dalam keadaan yang baik-baik saja. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini saya beri judul mendisiplin karena kasih. Katakan bersama saya, mendisiplin karena kasih. 2, 3. Mendisiplin karena kasih. Ya, saya ambil ayatnya di Ibrani 12 ayat 4 sampai yang ke-10. Ibrani 12 ayat 4 sampai 10 kita buka bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kebenaran firman Tuhan, saya harap kita sama-sama membaca ya. Jadi nanti di ayat yang pertama, ayat yang keempat ini saya akan baca. Dan ayat kelima Bapak Ibu yang membaca. Dan begitu seterusnya. Dan ayat terakhir, ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Ya, dalam saya dulu ya. Ibrani 12 ayat yang keempat sampai yang ke-10. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sesudah lupakah kamu akan nasihat yang bicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama, ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Mendisiplin karena kasih. Hari-hari ini orang Kristen mungkin ya banyak masalah ya. Enggak cuma orang Kristen ya. Semua orang sekarang banyak masalah karena ya ada pandemi dan lain sebagainya. Tapi saya mau bicara khusus untuk orang Kristen hari ini. Kalau hari-hari ini mungkin ada yang mempunyai masalah yang berat ya. Enggak terlihat ya. Mungkin kita di gereja bisa sukacita, bisa senyum, bisa senang, tapi setiap manusia pasti memiliki masalah, terkhusus orang Kristen. Jadi masalah ini seringkali membuat kita lelah, capek, atau mau kabur, ya rasanya mau lari dari masalah, rasanya mau sudah nggak mau, bahkan ada yang berpikir sampai nggak mau hidup lagi. Kemana Tuhan? Tuhan di mana? Kenapa masalah ini boleh terjadi dalam hidup saya seperti itu dan lain sebagainya. Kalau daftar pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan bisa diperpanjang kalau soal masalah.
Apalagi ketika kita lagi penat-penatnya, permasalahan itu sampai membawa ke ubun-ubun. Itu terjadi dalam kehidupan kita, orang Kristen juga. Dan Paulus ya menulis surat ini kepada penerima surat Ibrani ini juga sama, saudara. Mereka mengalami penyiksaan dan lain sebagainya, dikucilkan. Bahkan ketika mereka mengikut Kristus, orang Yahudi mulai mengajak mereka ikut Yudaisme lagi, ikut kepercayaan mereka lagi, kembali ke hidup yang lama lagi. Bahkan orang-orang bisa dikucilkan dan lain sebagainya. Perekonomian juga dikurangi, ya, di-cut semua. Terjadi hal-hal seperti itu, penerima surat di Ibrani ini. Tetapi apa yang Paulus mau bicarakan pada jemaat yang dikirimin surat ini, pada jemaat di Ibrani? Kata kunci dari jawaban semuanya tadi ya, pertanyaan-pertanyaan, mengapa Tuhan melakukan ini, apakah Tuhan meninggalkan saya dan lain sebagainya. Kunci jawabannya ada di satu kunci jawaban, yaitu disiplin ilahi. Ya, apa itu disiplin ilahi? Kalau kita baca ayatnya lebih lagi ya dalamnya, hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Dan terus ya, karena Tuhan menghajar, menyesah. Ya, ada kata-kata itu. Jadi intinya ada di disiplin ilahi. Kalau dalam bahasa asli dikatakan paideia atau paideu, disiplin. Kalau di ayat ini yang kita sudah baca tadi, ada berbicara dua. Disiplin di dalam rumah dan disiplin tentang atletik atau olahragawan. Ya. Yang pertama disiplin di dalam rumah berbicara tentang ayah dan anak. Makanya dikatakan tadi, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Ayat 9, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Bicara tentang disiplin. Disiplin gak enak, saudara. Dari kecil saya dididik disiplin, tapi saya sendiri gak bisa disiplin. Bahkan sampai besar pun kadang masih, ya itu, kurang bisa disiplin. Di sekolah pun seperti itu, dikasih peraturan yang orang kepengen, ada yang bilang ya, peraturan itu untuk dilanggar ya, ada yang bilang kayak gitu, salah, saudara. Itu membawa kita, melatih kita untuk terus maju, untuk terus menjadi yang lebih baik. Seperti itu. Sama seperti itu Allah terhadap kita. Allah itu bagaikan Bapa yang mengasihi anaknya. Dikatakan di ayat-ayat terakhir, kalau enggak dihajar, berarti kita anak gampangan. Anak gampang. Maksudnya yang terlalu dimanja dan enggak jadi akhirnya. Kalau kita belajar dari orang-orang yang sudah hebat ya, sukses gitu, misalnya Jack Ma dan lain sebagainya. Mereka selalu bicara tentang disiplin, bicara tentang proses, bicara tentang hal-hal yang mereka sudah lewati. Susah pasti. Tapi hasilnya luar biasa, saudara. Itulah disiplin ilahi dari Allah untuk saudara dan saya. Poin yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Next slide. Ada 3 aspek cakupan disiplin. Ya. Kalau bicara soal disiplin itu biasanya bicara soal hukuman yang pertama, atau kalau bahasa kerennya punitif ya. Yang kedua pencegahan, yang paling sering preventif ini. Dan yang ketiga pengajaran atau edukatif. Hukuman seringkali diberi kepada orang ketika berbuat salah ya. Ketika berbuat salah dihukum atau ya banyak sekali penjara atau di sekolah pun seperti itu. Saya pernah sengaja kepingin dihukum, coba-coba makan permen di kelas. Sengaja memang kepingin coba pakai rompi hijau gitu ya. Kalau masa SMA seperti itu dulu saya, saudara. Tetapi beda dengan hari-hari ini ya. Hukuman itu bisa terjadi kapan saja, kepada siapa saja, di mana saja. Ketika orang itu melanggar peraturan. Dan yang kedua pencegahan. Ini biasanya dilakukan orang tua juga terhadap anak bisa. Atau guru terhadap anak. Dilakukan pencegahan. Sebelum terjadi sesuatu
cegah dulu. Ya, dicegah jangan sampai itu terjadi. Itu pencegahan. Dan yang ketiga, pengajaran edukatif. Ini sangat penting hari-hari ini karena anak-anak sekarang sekolah susah ya, nggak bisa ke sekolah ya. Dan orang tua kadang mungkin masih kerja di rumah, kurang bisa mengawasi. Tetapi pengajaran ini sangat penting. Dan konteks ayat firman Tuhan yang sudah kita baca pada kesempatan sore hari ini mencakup hal ini. Pengajaran. Tuhan mau menghajar kita, anak-anak Tuhan, lewat masalah hidup kita. Lewat persoalan yang bertubi-tubi datang. Untuk terus maju ke depan. Menjadi anak-anak Tuhan yang kuat tentunya. Bukan anak-anak Tuhan yang gampang, dikatakan seperti itu. Ya. Jadi Tuhan mau pakai cakupan disiplin ini pengajaran untuk kita anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Berat toh saudara, susah pasti. Tapi itu yang kita harus hadapi hari-hari ini. Kemarin hari Senin lalu ya saya buka kelas sedikit belajar Alkitab. Sama-sama ada anak-anak muda, ada juga tante yang ikut, salah satu tante yang ikut jemaat juga. Nggak cuma dari gereja kita ya, ada dari Surabaya sekitar 16 orang semuanya total. Dan saya belajar tentang Alkitab, bagaimana menafsir Alkitab dengan benar ya. Bagaimana membaca Alkitab supaya nggak sembarangan. Dan bagaimana membaca Alkitab dengan bertanggung jawab. Terus di akhir sesi, di akhir sesi kelas, tante ini bertanya kepada saya, salah satu tante, kenapa Yos baca Alkitab kok susah kok gak mau gampang, kayak gitu. Terus saya kasih pandangan, tante kalau sekolah gampang gak? Enggak, susah ya. Kalau sekolah sampai SMA nanti kuliah susah juga, iya susah nanti. Nanti kalau kerja susah, iya susah nanti. Terus nanti kalau mau nikah susah lagi, pasti ada masalah lagi. Nanti kalau udah punya anak, ada masalah lagi. Kalau sudah punya cucu juga ada masalah lagi. Mantu dulu ya, punya mantu ada masalah lagi. Punya cucu ada masalah lagi. Dan lain sebagainya. Sampai mau mati pun ada masalah. Kok firman Tuhan yang luar biasa dari Tuhan kok maunya gampangan? Gitu. Saya kasih pencerahan seperti itu, maksudnya jawaban dari saya. Ketika kita mau bertumbuh dalam iman, kita seringkali malas untuk berlatih dalam iman. Sama kayak gitu ya, orang bekerja ya, kepinginnya cepat naik promosi, kepinginnya cepat naik jabatan dan lain sebagainya. Tetapi ketika dites, gak lulus, ya gak bisa naik promosi saudara. Iman Kristen juga seperti itu. Ketika kita gak mau belajar untuk terus bertumbuh, ketika diajar gak mau bertumbuh, diajar malah sakit hati dan pindah ke tempat-tempat lain ketika ditegur oleh firman Tuhan, padahal hamba Tuhannya kadang ya nggak negur secara langsung mungkin dari mimbar dan lain sebagainya. Tidak mau bertumbuh, ya akhirnya jadi anak yang gampangan. Dan bahaya kemurtatan itu sudah mengintai. Gampang sekali hari-hari ini orang pindah keyakinan. Cuma karena hal-hal yang fana. Mengorbankan hal-hal yang kekal untuk hal-hal yang fana. Karena apa? Tidak mau diajar. Tidak mau bertekun dalam pengajaran yang diberikan sama Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita belajar disiplin ilahi, ada bukti yang dihasilkan. Jadi disiplin ilahi itu membuktikan. Next slide. Disiplin ilahi itu membuktikan dua hal. Ayat 5 dan 8, ayat 5 sampai 8 saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Menyimak boleh. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak gampang. Yang pertama, disiplin ilahi itu membuktikan kasih Allah kepada kita. Di awal sudah diulang-ulang ya.
Disiplin ilahi kasih Allah. Jadi mendisiplin karena kasih sesuai judulnya. Kasih Allah ditunjukkan kepada kita itu enggak cuma dari berkat. Oh, lewat berkat juga, saudara. Pencukupan juga Allah membuktikan. Tapi jangan lupa, Allah juga membuktikan lewat disiplin. Ketika ayah dengan orang tua sama ya. Ayah dengan anak dikasih makan ya pasti. Dikasih pendidikan pasti. Disekolahkan maksudnya. Ya, dibeli baju dan lain sebagainya, dicukupkan pasti. Tetapi ayah juga menghajar anaknya. Orang tua juga menghajar anaknya, mengajar sopan santun. Dulu ketika saya masih kecil ya, nggak ada sopan santun gitu ya. Nggak ada terima kasih kayak gitu. Diajar sama orang tua. Bahkan sampai bisa dikode. Saya tahu atmosfernya, mama nggak enak loh, ini kenapa? Oh berarti saya melakukan kesalahan, seperti itu. Jadi disiplin ilahi membuktikan kasih Allah kepada kita manusia. Enggak cuma lewat berkat, mujizat, keselamatan. Keselamatan tadi pagi saya membahas ini sangat berharga, sangat baik, luar biasa. Tapi enggak ada yang bisa membatalkan keselamatan. Bahkan kesukaran kita, bahkan kematian pun tidak membatalkan keselamatan dari hidup kita. Itu kasih Allah. Kasih Allah kepada kita. Itu bukti dari disiplin ilahi. Membuktikan itu. Dan yang kedua, status kita sebagai anak-anak Allah. Yang dulunya kita bukan anak Allah. Yang dulunya kita sudah manusia yang jatuh dalam dosa. Yang udah hancur. Tapi di Roma mengatakan, aku mengasihi engkau, ya. Intinya Tuhan mengasihi manusia sebelum kita bertobat. Bahkan Allah mengasihi kita ketika kita berdosa. Dan ketika kita diselamatkan, dikeluarkan dari lumpur dosa, status kita menjadi anak-anak Allah. Tuhan mencintai kita apa adanya, tetapi tidak membiarkan kita dalam keadaan yang apa adanya. Jadi Tuhan mau terus mendisiplin kita, memproses kita, bertumbuh dalam Tuhan. Saya katakan kalau kita beriman sama Tuhan itu proses, level up, naik level gitu ya. Gak cuma ketika kita bekerja terus naik level ya, bertumbuh, bekerja semakin besar gitu. Tapi dalam iman percaya kita sama Tuhan juga seperti itu. Semakin besar, semakin hebat, semakin mengerti firman Tuhan. Yang dulunya ketika ditegur sedikit sakit hati, sekarang ditegur mau belajar berubah. Terus seperti itu. Disiplin ilahi membuktikan kasih Allah kepada kita. Dan yang kedua, status kita sebagai anak-anak Allah. Jelas dikatakan kalau kita dihajar berarti dikasihi Tuhan. Seperti itu. Tapi beda ya saudara, kalau dihukum. Ketika dihukum, kayak seperti bangsa Israel. Udah dikasih hati, ngerogol lempelo saudara. Ya dihukum sama Tuhan. Karena apa? Ya gak mau dihajar, gak mau berubah. Banyak orang menyalahartikan kasih Allah. Ketika Allah mengampuni. Gak apa-apa berdosa, gak apa-apa. Terus gak apa-apa. Loh, Yesus itu ketika ada perempuan berdosa, perempuan Samaria. Dia dihakimi sama orang-orang Yahudi. Dikatakan ini mau dilempari batu ini. Pelacur wanita. Mau dilempari batu. Tuhan Yesus katakan, siapa di sini yang nggak pernah berdosa lempari dulu. Nggak ada yang berani dan pulang semua. Bukan berarti Yesus setuju dengan apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini. Nggak apa-apa berzina karena Yesus mengampuni. Enggak, saudara. Yesus bisa lihat kedalaman hati wanita ini, mau berubah apa enggak. Tadi pagi saya juga memberikan ilustrasi yang sama. Yudas Iskariot adalah seorang murid Yesus yang juga berkhianat. Dia menyesal, saudara. Yudas itu menyesal. Ada kata-kata di ayat Alkitab, Yudas menyesal. Tetapi kenapa dia nggak bertobat? Penyesalan bisa terjadi, tapi pertobatan itu yang penting. Pertobatan itu bicara tentang hati
Tetapi hati itu merupakan sesuatu yang menghasilkan respon, yang menghasilkan aksi. Seperti itu. Jadi jangan sampai menyalahartikan kasih Allah. Karena kita anak-anak Allah. Seringkali anak salah mengartikan disiplin yang diberikan oleh orang tua. Nggak tahu kalau orang tuanya sayang padahal. Itu yang juga terjadi untuk umat-umat percaya. Kita seringkali nggak tahu, oh ternyata Tuhan melakukan ini untuk kebaikan saya. Ujung-ujungnya biasanya sadar. Ketika Tuhan sudah mulai memberkati, sudah mengubahkan, memulihkan, dan kita belajar sesuatu. Seperti itu. Next slide. Hasil disiplin ilahi. Tadi kita sudah tahu yang membuktikan disiplin ilahi ya Bapak Saudara. Bukti melalui disiplin ilahi tadi. Dan sekarang poin yang terakhir. Hasil disiplin ilahi ayat 9 dan ayat 10 saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Apa hasil dari disiplin ilahi yang Tuhan berikan buat kita? Yang pertama hasilnya yaitu kehidupan. Ayat 9 ya dikatakan. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Ayat yang terakhir ya 9 bagian C, 9 bagian B. Hidup yang dimaksud ini bukan hidup kekal. Kalau Bapak Ibu Saudara dengerin firman Tuhan tadi pagi, kehidupan kekal sudah diselesaikan sama Tuhan Yesus di kayu salib. Gantikan kita, nebus dosa kita semua. Tetapi yang dimaksud kehidupan di ayat 9 ini, hidup kita di dunia ini. Ketika kita mengikuti disiplin dari Allah, hidup kita berangsur-angsur membaik. Karena apa? Dosa itu membawa malapetaka. Tuhan mengampuni dosa. Jelas, Tuhan mengampuni dosa. Tapi dosa itu tetap punya akibat. Dosa Tuhan ampuni. Orang percaya Tuhan mengampuni dosa. Tapi jangan lupa, upah dosa itu ada. Keselamatan pasti, tapi dosa di dunia ada ganjarannya. Seperti itu Bapak Saudara. Jadi yang dimaksud ketika kita disiplin, kita beroleh hidup kita di dunia semakin hari berangsur-angsur membaik. Semakin hari lebih baik. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita dan lain sebagainya. Memang ada beberapa hal yang mungkin gak seperti itu. Seperti Ayub contohnya. Dia disiplin supaya mengenal Allah. Dahulu kata Ayub, dahulu aku mengenal Allah karena kata orang. Tapi sekarang aku mengalaminya. Karena masalah yang Ayub hadapi. Tapi kehidupan yang dimaksud di ayat ini berangsur-angsur membaik. Kita bisa mengerti dalam hidup kita, keseharian kita bagaimana Allah bekerja. Dan luar biasa menunjukkan kasih-Nya. Yang kedua, apa yang dihasilkan dari disiplin ini? Yaitu kekudusan. Di ayat 10 dikatakan, ayat 10 bagian yang terakhir, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Apakah ketika kita disiplin kita langsung kudus? Langsung jadi orang suci gitu ya. Tanpa noda. Seperti Daya gitu. Enggak ya saudara. Tapi yang dimaksud yaitu tadi berangsur-angsur membaik. Semakin hari disempurnakan. Hari ini masalah ini selesai. Kita semakin hari disempurnakan. Memang kesempurnaan itu ketika kita mati, nanti mati di dalam kubur terus dibangkitkan, diubahkan sekejap mata menjadi sempurna, naik ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Itu nanti kesempurnaan yang puncak. Tetapi kekudusan di dalam kehidupan kita berangsur-angsur, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin membaik. Dan kita sama-sama nanti di surga. Luar biasa kasih Tuhan. Dan yang ketiga, hasil disiplin ilahi yaitu kedamaian. Loh, ketika kita mendapat masalah itu bukan damai, Yos. Ketika kita dapat masalah itu bukan damai, gak enak.
Iya. Tapi ketika kita mendapat masalah, nggak langsung berubah jadi damai gitu, enggak. Tapi akhir dari proses itu bakalan damai, saudara. Ada satu kutipan, next slide. Dua kali next slide ya. Satu kutipan yang sangat menarik dari seorang hamba Tuhan. Akar semua disiplin memang pahit, tapi semua buahnya pasti manis. Akar semua disiplin memang pahit, tapi semua buahnya pasti manis. Itu yang dikatakan. Jadi semua yang kita hadapi hari-hari ini, masalah, problema, iman kita yang menggoncang mungkin dalam masyarakat dan lain sebagainya, itu membentuk kita untuk nanti buahnya manis. Katakan kiri kanan saudara, nanti buahnya manis. Nanti buahnya manis ya. Seperti itu. Karena proses yang kita alami sekarang akan menjadi baik nanti. Apa yang Allah lakukan, kalau Roma katakan semuanya mendatangkan kebaikan baik bagi orang yang percaya kepadanya. Seperti itu. Tapi lewat firman Tuhan, Allah juga menghajar orang-orang yang sombong. Next slide lagi, sebelumnya kalau nggak salah. Ada satu kata-kata dari seorang teolog, saya bacakan saja mungkin terlalu kecil di slide. Seorang teolog yang terkenal juga yang bernama John Calvin. Manusia sebenarnya berada dalam bahaya ketika dia dalam kemakmuran daripada waktu dalam kesulitan. Ketika semua terlihat lancar, mereka menjatuhkan dirinya dalam kesombongan karena keberhasilannya. Ingat, Tuhan sangat membenci orang yang sombong. Kadang-kala ketika kita sudah dalam zona yang enak, ya, kita menjatuhkan diri kita kepada keenaan kita. Zona yang nyaman karena keberhasilan kita. Hati-hati Bapak Saudara. Sebelum kita jatuh, Tuhan kadang ingatkan. Lewat apa? Lewat masalah. Lewat problema supaya kita gak sombong. Supaya kita gak memusatkan perhatian kita kepada diri kita sendiri. Tapi memusatkan perhatian kita kepada Allah. Itu bentuk dari disiplin rohani. Hari-hari ini saudara, masalah begitu berat mungkin ya buat Bapak Ibu Saudara. Saya undang pemain musik, firman Tuhan gak panjang-panjang pada kesempatan sore hari ini. Tapi bila kita merenungkannya dan melakukannya di kehidupan kita, kita boleh menyadari, berefleksi. Berefleksi itu bercermin atau melihat kembali apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Apa yang Tuhan sudah ingatkan dalam kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini buat saya dan saudara. Supaya kita gak memusatkan pikiran kita kepada kepentingan diri sendiri. Tapi apa yang Allah mau kerjakan untuk kita semua. Tadi pagi saya berkhotbah soal keselamatan ya. Ketika kita menerima keselamatan itu sungguh luar biasa. Tapi jangan biarkan kita menerimanya sendiri. Minta Tuhan mampukan kita untuk menyampaikan keselamatan itu kepada orang-orang yang dekat dengan kita terlebih dahulu. Dengan cara yang lemah lembut kita bisa bawa Yesus, mengenalkan Yesus supaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan berubah hidupnya. Banyak orang-orang Kristen pun masih belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena buktinya mereka masih hidup dalam dosa. Tapi itu biarlah firman Tuhan mengajarkan kita untuk terus berpusat kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan mendisiplin kita lewat hal-hal, masalah, problema dan lain sebagainya. Kita nyanyikan lagu ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya
selamatkanku, dan kasih-Nya setinggi langit, dan kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Dari awal kita nyanyi lagu ini, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat kasih-Nya. Haleluya. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Allah seringkali mendisiplin kita lewat masalah kita, mendisiplin kita lewat segala pencobaan yang ada. Itu karena kasih-Nya kepada kita. Haleluya. Dan ku sebab kasih-Nya, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Haleluya. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Terpujilah Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang adalah sumber dari segala sesuatu, Allah anak yang datang ke dunia, lahir sebagai seorang anak dan bertumbuh, bahkan kalahkan dosa, mati di kayu salib, gantikan kita, bangkit kalahkan maut,
dan naik ke surga. Sediakan tempat buat kita yang percaya. Terpujilah Allah Roh Kudus, Allah penolong kami, penghibur kami, penuntun kami dalam segala kebenaran. Terpujilah ketiganya yang tunggal, yang tak pernah berubah, yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu, dan karyanya kami puji sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami mengucap syukur dapat menerima kebenaran firman-Mu. Kami boleh kembali diingatkan tentang disiplin-Mu buat kami. Itu adalah kasih-Mu. Dalam bentuk disiplin tersebut Tuhan, kami boleh belajar untuk terus kuat menghadapi setiap masalah kami. Kami boleh belajar untuk menjalani masalah kami, menghadapi masalah kami bersama Roh Kudus yang memampukan kami untuk terus berproses dalam iman percaya kami terhadap Tuhan. Biarlah hari demi hari Roh Kudus boleh terus menguatkan iman percaya kami. Roh Kudus mungkin boleh dapat menghibur kami dalam setiap kesesakan kami hari demi hari. Supaya kami dapat terus berjalan untuk menuju kesempurnaan, untuk menuju kekudusan yang Kau berikan pada setiap kami pada kesempatan sore hari ini Tuhan. Ucap syukur, biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami akan firman-Mu ini untuk tertanam dalam hidup kami, untuk terus boleh kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu terus ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari Senin yang lalu waktu kebaktian wilayah hamba-hamba Tuhan, saya minum es kopior ya. Udah lama tidak minum es, saya jaga, tapi pas waktu itu sama-sama dengan hamba Tuhan saya minum es kopior, batuk dan flu. Jadi sedikit terganggu, itu sebabnya saya tidak keluar ya. Tapi Tuhan itu baik, pasti Dia sembuhkan total. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita sudah dengar firman Allah, disiplin yang penting buat kita ya. Karena Tuhan mengasihi kita. Disiplin itu ajaran. Kalau taat saudara nggak dipukul, amin. Kalau kita taat, kalau kita nurut, pasti nggak dihajar, ya. Yang nggak taat itu yang dihajar. Jadi mari kita belajar taat supaya didikan Tuhan, ajaran Tuhan, disiplin Tuhan membawa kita pada keadaan yang lebih baik, lebih pintar, lebih hebat. Sebab tujuan Tuhan kita tidak biasa-biasa saja. Amin saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan yang indah buat kita. Dan mari kita taat supaya benar-benar Tuhan berkenan dalam hidup kita. Kita hormati Bapa, kita taati Dia, kita kasihi Dia. Sebab dasar kasih, Dia pukul pun kita. Dia mungkin hajar kita karena Dia mengasihi kita. Sebab Dia tidak ingin kita celaka. Dia tidak ingin kita menjadi orang yang tidak baik. Tapi saudara, tujuan Tuhan adalah supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat berdiri semua Bapak Ibu Saudara. Kasih setia Allah banyak besar kasih
Bapa kami di dalam kerajaan sorga, betapa Engkau sangat baik. Kasih-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami masing-masing. Biar Tuhan ingatkan kami supaya tidak akan pernah melupakan kasih-Mu. Kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia, yang senantiasa melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Kalaupun ada hajaran dalam hidup kami Tuhan, itu karena Tuhan mendisiplin kami, supaya kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi ke depan ya Tuhan. Biarlah pengalaman hari-hari ini, kesulitan-kesulitan, problema, masalah yang kami hadapi, membawa kami lebih taat kepadamu ya Tuhan. Membawa kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Lebih mengasihi Engkau, supaya Engkau membawa kami kepada hal-hal yang lebih indah, lebih baik. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Engkau yang pakai lebih heran lagi Tuhan. Semua yang sudah hadir pada malam sore hari ini Tuhan, berkati dengan limpah. Demikian juga anak-anak Tuhan yang di rumah masing-masing yang mengikuti acara ini Tuhan. Engkau berkati semua. Tangan-tangan yang akan terulur untuk pekerjaan Tuhan, Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda. Demikian juga milik Tuhan yang dikembalikan. Kami juga berdoa supaya usaha-usaha sidang jemaat-Mu, kesehatan kami semua ada aman, terpelihara di dalam Engkau Allah kami yang heran dan ajaib itu. Terima kasih Bapa. Sebentar kalau jemaat yang hadir pulang ke rumah masing-masing, entar tibakan dengan selamat sejahtera-Mu. Seluruh kegiatan-kegiatan kami semua, kami serahkan dalam pimpinan penyertaan-Mu. Roh Kudus mengingatkan kami untuk tetap hidup benar di dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Akhirnya, saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal Yesus Tuhan kita. Serta persekutuan, sukacita, damai, sejahtera, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus berlaku terus dalam hidup kita masing-masing mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.